Oke, sudah ya, sudah direkam. Sebelumnya kita akan nonton dulu video ya. Silahkan untuk operator. PAUD atau pendidikan anak usia dini merupakan istilah untuk salah satu jenjang pendidikan. Dalam Undang-Undang Pasal 28 Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, PAUD merupakan jenjang yang diberikan sebelum anak masuk jenjang pendidikan dasar antara usia 1 sampai 6 tahun. Pada jenjang PAUD, ada beberapa lembaga pendidikan di bawahnya, yaitu kelompok bermain atau playgroup, taman kanak-kanak atau TK, dan lembaga sejenis baik itu formal maupun non-formal. Setelah kita tahu pengertian dasar dari PAUD atau pendidikan anak usia dini, sekarang kita akan membahas apa itu PAUD pewaris bangsa. Pendidikan anak usia dini pewaris bangsa adalah sebuah lembaga pendidikan yang mengidentikan dirinya sebagai PAUD yang berbasis keluarga. Awal mula dibentuknya PAUD pewaris bangsa adalah inisiatif dari beberapa orang tua, khususnya para ibu yang menyadari bahwa mereka adalah pendidik utama dan yang pertama bagi buah hati mereka dalam masa tumbuh kembangnya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mendidik putra-putrinya tanpa memasukkan ke taman kanak-kanak. Namun, setelah berjalannya waktu, para ibu ini berpikir ada beberapa hal yang dibutuhkan agar sistem pengajaran bagi putra-putri mereka berjalan dengan baik dan terarah. Ada dua hal yang dibutuhkan para ibu saat itu. Yang pertama, adanya kegiatan yang terarah dan terencana di mana anak-anak dapat belajar dan bermain bersama. Yang kedua adalah suatu wadah untuk dilakukannya pembinaan kepada keluarga. Singkat cerita, pada tahun 2010, melalui Ibu Sani, didaftarkanlah PAUD Pewaris Bangsa ke Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk mengakomodir kebutuhan para ibu tersebut dan akhirnya diterima. Saat itu, PAUD yang dibentuk para ibu didaftarkan sebagai pendidikan anak usia dini atau PAUD pewaris bangsa dengan kelompok bermain sebagai jenis layanannya. Pada data Kemdikbud tercatat dengan NPSN 697599516. Visi misi pada PAUD pewaris bangsa tidak berbeda dengan saudaranya homeschooling pewaris bangsa, dengan visi terwujudnya generasi beriman, berkarakter unggul, cerdas dan tangguh yang akan mewarisi bangsa ini. Begitupun dengan misinya, dengan menjadikan orang tua atau keluarga sebagai pendidik utama dan pertama, terselenggara pendidikan anak usia dini yang bermutu demi mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani anak secara utuh dan menyeluruh. Semenjak tahun 2010 saat pertama kali didaftarkan, PAUD Pewaris Bangsa telah memenuhi harapan para ibu saat itu saat membentuk komunitas ini. Kini PAUD Pewaris Bangsa telah menjadi mitra keluarga dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang bermutu, menjadi forum pembinaan keluarga dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan sebagai pendidik utama dan pertama, dan yang terutama PAUD Pewaris Bangsa secara konsisten menyelenggarakan kegiatan belajar dan bermain yang terarah dan terencana untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Peran keluarga bagi pendidikan anak adalah hal yang vital. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Dengan demikian, peran keluarga dalam hal pendidikan bagi anak tidak dapat tergantikan oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Dr. Raymond dan Dorothy Moore yang dikenal sebagai pencetus sistem pendidikan homeschooling pernah berpesan, better late than early. Diungkapkan oleh mereka, ikatan anak orang tua di rumah pada masa dini sangat penting dan mempengaruhi hasil jangka panjang. Ikatan ini tidak bisa digantikan ataupun diperbaiki setelahnya di dalam sebuah institusi seperti sekolah. Memisahkan anak sejak dini untuk dimasukkan ke sekolah bukanlah sebuah gagasan yang baik, tetapi justru berpengaruh buruk pada perkembangan anak. Bila kita kembali ke undang-undang yang sebelumnya dibahas, yaitu Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 28, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Dan di sanalah
PAUD Pewaris Bangsa menjadi salah satu lembaga yang memfasilitasinya. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, ada hal-hal administrasi yang harus dilakukan bagi para orang tua yang ingin bergabung dengan PAUD Pewaris Bangsa, seperti mengisi form pendaftaran dan juga melengkapi kelengkapan dokumen-dokumen anak. Para orang tua dapat mendaftar melalui link yang diberikan atau telepon ke 0895 6171 54600, menghubungi admin di media-media sosial Pewaris Bangsa, atau bisa datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 96, Malabar, Kecamatan Nengkong, Kota Bandung. Dengan menjadi keluarga besar PAUD Pewaris Bangsa, Anda akan diajak bergabung ke grup WhatsApp Pewaris Bangsa, di mana para orang tua dapat saling berbagi pengalaman dalam mendidik anak, dan Anda juga akan mendapatkan info-info terbaru tentang PAUD dari admin grup. Para orang tua juga akan mendapatkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk tahun ajaran tersebut. Selain hal-hal tersebut, para orang tua akan mendapatkan lembar kegiatan PAUD untuk putra-putri mereka yang sesuai dengan RPP. Jadi setiap lembar kerja untuk siswa selalu berhubungan dengan pembelajaran yang dipelajari oleh para anak pada saat itu. Selain belajar dengan para orang tua mereka di rumah, siswa PAUD Pewaris Bangsa juga dapat mengikuti kegiatan luring atau tatap muka di Taman Lansia setiap hari Rabu, Minggu ke-1 dan ke-3, dan pertemuan online melalui aplikasi Zoom setiap hari Rabu, Minggu ke-2 dan ke-4 di jam 10 hingga selesai. Dengan sistem PAUD yang berbasis keluarga ini, sang buah hati akan berkata, "Dunia sekolahku, rumah kelasku, dan ayah bunda adalah guruku." Oke, ya kita sudah melihat video tadi untuk perkenalan sedikit tentang PAUD Pewaris Bangsa. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dulu testimoni dari orang tua murid PAUD sebelumnya. Nah, sekarang anaknya udah masuk SD ya. Kita akan panggilkan Ibu Hana untuk memberikan testimoni tentang bagaimana mengajar Ihan ya selama di PAUD kemarin. Ya, silahkan Ibu Hana, dipersilahkan. Ibu Sani, Miss Nova, Miss Apriska, terima kasih untuk undangannya. Siang hari ini boleh menyampaikan testimoni mengenai anak saya yang masuk di PAUD Pewaris Bangsa. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ibu Hana. Saya bergabung di komunitas homeschooling Pewaris Bangsa ini sebenarnya udah lama, dari anak saya yang pertama. Ya, anak saya yang pertama waktu itu homeschooling SMP SMA, sekarang sudah TA di TC Musik Piano Klasik di UPH Karawaci. Anak yang kedua homeschooling waktu itu dari SD. Ya, selama SD dia homeschooling, dan waktu SMP dia masuk sekolah formal. Sampai sekarang dia SMA. Anak yang ketiga, nah itu yang kemarin baru masuk PAUD di tahun lalu ya. Nah, waktu kami memutuskan homeschooling memang yaitu seperti tadi ya. Kalau saya sih panggilan ya, dari waktu itu anak homeschooling itu anak yang kedua dulu, saya terpanggil untuk mengajarkan anak-anak saya sendiri gitu ya, supaya anak-anak tuh bisa dapat nilai, dapat kebenaran dari orang tua. Nah, waktu saya masuk PAUD anak saya yang ketiga ini tahun yang lalu, sebelumnya memang saya sudah ajarin dulu. Calistung, semua kebenaran-kebenaran saya ajarin dulu. Nah, tapi saya pikir saya perlu untuk dapat dapat arahan, dapat perencanaan pembelajaran begitu ya. Nah, saya memutuskan ikut PAUD Pewaris Bangsa karena dulu juga kan kakak-kakaknya di Pewaris Bangsa. Nah, waktu tahun lalu itu bergabung,
ya saya senang gitu ya, karena di situ udah ada rencana pembelajarannya gitu ya, udah ada rencana pembelajaran terarah, terencana gitu. Terus ada link-link YouTube yang dikasih waktu di grup itu ya, sesuai tema yang diberikan juga. Itu ada lembar kegiatan, yang lembar kegiatan itu kita bisa print sendiri ya untuk anak, terus anak kerjakan gitu. Setelah dikerjakan terus biasanya udah difoto terus diposting gitu ya. Atau ada tugas-tugas juga video, misalnya merekam, mereka suruh perkenalan, suruh apa? Ya banyak tugas-tugas yang lain gitu. Nah, bisa diposting di grup. Nah, waktu itu anak saya sangat senang. Dia kan belum pernah sekolah ya, jadi dia sekolahnya kan sama saya gitu. Sebelum masuk PAUD ini dia belajar aja sendiri gitu sama saya. Nah, dia tuh sangat senang gitu loh, dan menantikan setiap pertemuan sebulan sekali dengan Miss Nova, Miss Apriska buat ketemu di Zoom gitu loh. Dia selalu yang ingetin ini hari apa segala macam, mau belajar, mau ketemu teman-teman katanya ya. Jadi memang kita harus apa ya, menumbuhkan rasa senang belajar ya kepada anak-anak gitu. Nah, terus di waktu ketemu di Zoom ya, ketemu sama Miss Nova, sama Miss Apriska, sama teman-teman, di situ juga ada review kegiatan belajar kita di rumah gitu. Dari rencana pembelajaran, dari YouTube yang dikasih, anak-anak kan udah belajar dulu di rumah, waktu ketemu ada review gitu sama Miss di sana. Juga kalau ada waktu-waktu tertentu juga bisa dikerjakan sama-sama ya di sana, di waktu Zoom itu juga ada tugas-tugas seperti kayak waktu itu dia tuh ada apa ya, menampilkan sesuatu gitu ya. Waktu itu anak saya menampilkan, dia tuh mau kasih tahu tentang bikin apa yang berwarna gitu ya, tentang sains gitu ya. Nah, di Zoom itu dia belajar presentasi, dia belajar menerangkan gitu ya. Dia sangat senang gitu loh dia. Dia juga yang mempersiapkan semuanya. Nah, setelah mengikuti semua itu juga ya jangan khawatir ya, ada reward juga ya ternyata dari homeschooling pewaris bangsa buat anak-anak gitu. Jadi, waktu saya mengajarkan anak, memang sebelum masuk PAUD saya sudah ajarkan lebih dahulu mereka untuk belajar. Anak saya ini untuk senang belajar. Jadi dimanapun belajar gitu ya. Jadi pertama memang udah dididik, udah diajarkan untuk menyenangi belajar, karena memang pendidikan pertama itu kalau saya lihat ya dari anak yang pertama itu tuh dimulainya dari rumah gitu ya. Keluarga itu adalah hubungan yang paling dasar dan paling baik gitu ya. Terus di situ bisa kembangin juga bakat anak-anak ya. Juga anak-anak bisa tumbuh sesuai dengan nilai-nilai yang kami orang tua ajarkan, yaitu nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai karakter. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara yang sekarang sudah atau mungkin ingin bergabung bersama di dalam PAUD Pewaris Bangsa ini, mari kita bergabung bersama di komunitas ini. Kalau saya lihat yang dulu ya sama komunitas yang sekarang tuh udah sangat baik komunitas Pewaris Bangsa ya, banyak membantu. Jadi kita saling membantu gitu ya. Miss-nya juga kasih apa ya, arahan gitu apa segala macam. Jadi orang tua juga bisa langsung melaksanakan gitu ya di rumah, sangat baik gitu. Jadi mari kita berjuang bersama-sama di PAUD Pewaris Bangsa ini untuk masa depan anak-anak kita ya, karena belajar itu sesuatu itu secara natural aja gitu, maksudnya ya, natural, learning by doing ya. Jadi belajar dari apapun gitu. Setiap anak beda-beda. Anak saya aja 3 beda ya, 1, 2, 3 beda-beda. Jadi melalui homeschooling tuh kita bisa temuin gitu loh cara belajar yang paling sesuai sama anak-anak gitu ya. Jadi waktu masuk PAUD ya saya tidak ada kesulitan karena dia sudah biasa gitu ya, sudah biasa
belajar gitu ya, sudah biasa mengerjakan sesuatu. Jadi waktu dia kerjakan lembar kegiatan dan tugas-tugas itu tidak ada masalah. Jadi ada waktu, cuma hanya bedanya begini, saya kalau lihat dari yang dulu sampai yang sekarang gitu ya. Yang sekarang itu saya lebih ada jadwal waktu yang sama setiap hari untuk belajar itu ya. Jadi dia latihan disiplin ya, dan terus komunikasikan gitu dengan dia. Jadi ada waktu yang sama setiap hari untuk belajar. Memang waktu bermain pasti lebih banyak ya, tapi ada waktu dia duduk untuk belajar mengerjakan sesuatu, entah membaca, entah menulis, entah berhitung, pokoknya dia duduk belajar mengerjakan sesuatu gitu. Jadi waktu saya mengajar di PAUD seperti itu. Nah sekarang dia sudah masuk ke SD, ya saya lihat ya dia senang belajar gitu. Jadi waktu saya mengajarkan, menerangkan, terus saya kasih soal yang dari buku gitu ya, saya coba-coba gitu, saya kasih soal dari buku, ya dia bisa kerjakan gitu loh. Dengan menulis, jadi dia udah bisa nulis ya, waktu ikut PAUD juga dia udah bisa nulis, udah bisa baca, dan udah bisa berhitung juga, ya bersyukur anugerah Tuhan gitu. Mungkin itu aja dari saya, Miss Apriska. Oke, terima kasih banyak Bu Hana untuk testimoninya. Iya, sama-sama. Selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni dari orang tua yang lain, tapi sepertinya belum datang ya. Sambil menunggu, mungkin saya akan membuka tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau bertanya tentang PAUD Pewaris Bangsa atau ingin tahu lebih lagi, boleh silahkan saya buka sesi tanya jawab. Boleh melalui chat atau boleh langsung saja langsung ngomong. Mungkin ada yang baru join juga. Kalau ada yang mau tanya-tanya tentang program, tentang kurikulumnya seperti apa, tentang dasar pemikirannya seperti apa, atau apapun yang mau ditanyakan tentang PAUD Pewaris Bangsa, silahkan angkat tangannya, raise hand. Ya. Saya Novi. Saya mau Ya. nanya, ini untuk PAUD ini dari usia berapa tahun ya program kurikulumnya ya, Miss? Oke. Mungkin untuk pertanyaan ini bisa dijawab oleh Miss Nova ya. Miss Nova. Oke. Jadi kalau ditanya dari umur berapanya, sebenarnya bisa menyekolahkan anak tuh dari umur 1 tahun juga udah bisa ya. Cuman kegiatan yang kita berikan di sini itu rata-rata dari usia 3 tahun lah gitu. Karena dari 3 tahun. Karena nanti ke salah satu keuntungan yang bergabung di sini juga nanti akan ada raport gitu. Nah di dalam raport itu memang ada apa ya capaian perkembangan yang bisa apa ya, kayak capaian perkembangan sesuai dengan usia anak gitu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapaknya juga bisa lihat, misalnya anak umur 3 tahun itu, kenapa saya bilang 3 tahun, karena dari rapotnya dari umur 3 ya. Jadi bisa dilihat tuh tahap perkembangannya sesuai atau tidak. 3 tahun seharusnya anak sudah mampu apa saja. Nah, kelebihannya adalah ketika join dengan kita, nanti kita akan kasihkan raport itu, orang tua bisa menilai sendiri gitu. Kira-kira di usia 3 tahun sudah apa saja yang berkembang, baik itu kognitifnya, sosialnya, bahasa, dan lain-lain. Oke. Tapi ini khusus untuk Bandung atau memang bisa di mana aja ya? Karena kan aku lihat tadi ada yang on-site tuh activity-nya. Oh ya, jadi awal-awal mula tuh kita memang sebelum pandemi ya, itu di dalam Bandung aja gitu ya. Karena kita selalu kegiatannya di Taman Lansia setiap hari Rabu gitu. Nah, tapi sejak terjadi pandemi, banyak juga yang daftar dari luar kota. Gitu ya. Jadi kami memfasilitasinya dengan membuka Zoom. Nah, ini
kegiatan di Taman Lansia baru ada lagi baru 2 kali pertemuan ya. Gitu. Jadi kami membuatnya karena dalam seminggu itu, dalam 1 bulan itu biasanya 4 minggu, jadi kami seperti keterangan di video tadi, minggu pertama dan minggu ketiga kami di Taman Lansia, minggu kedua dan keempat kami kegiatan belajarnya melalui Zoom. Jadi yang di luar kota bisa join, tapi ikut yang Zoom-nya gitu, kegiatan belajar melalui Zoom. Oke. Gitu. Oke, thank you. Oke. Siang, Miss, mau tanya ya. Ya. Ya, anak saya Sharon kan baru gabung di PAUD Pewaris Bangsa ya. Saya mau tanya, kan saya pilih yang tunggal ya, kalau nggak salah. Kalau yang mempelajari sendiri itu tunggal ya, betul ya? Tunggal mandiri, betul ya? Betul. Nah, itu kalau semisal terkadang saya pakai materinya dari yang WhatsApp grup Pewaris Bangsa, terus terkadang ikut Zoom gitu, apakah boleh ya? Oke. Mungkin kalau untuk PAUD ya, itu kita nggak pakai model sih harusnya ya. Yang model pembelajaran 3 itu sebenarnya untuk khusus SD, SMP, SMA atau paket A, B, C. Kalau PAUD itu ketika join boleh-boleh aja gitu. Jadi diikuti aja grup WhatsApp-nya Bu gitu. Kalau memang lagi ada jadwal Zoom boleh, nggak masalah. Join aja kalau lagi ada Zoom atau ada bahan pembelajaran itu boleh dipakai gitu. Dan bahan pembelajaran pun itu sebenarnya nggak kaku ya Bapak Ibu ya di sini. Maksudnya kami berikan itu sebagai ini aja sih, apa namanya ya, rekomendasi aja gitu. Tapi kalau nggak sesuai dengan anaknya, misalnya anaknya yang kami kasih adalah mewarnai, anaknya nggak suka mewarnai, ya jangan dipaksa gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan aja, yang bisa dipakai yang mana dipakai. Tidak cocok dengan anaknya ya tidak usah dipakai gitu. Jadi fleksibel aja sih. Terus untuk PAUD apakah ada seperti rapot atau gimana ya untuk ke jenjang SD-nya nanti? Apakah saya harus ngisi sendiri atau gimana? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Sebenarnya kalau rapot ada, seperti yang tadi saya bilang, nanti biasanya di pertengahan semester, itu kami akan mendata siapa orang tua yang membutuhkan raport. Sebenarnya raport itu membantu orang tua juga bisa menilai perkembangan anaknya gitu ya. Karena di situ ada gitu standarnya 3 tahun harus sudah bisa apa gitu ya. Dan itu diisinya sendiri Bu, karena kan kita belajarnya di rumah masing-masing gitu ya, apalagi di luar kota gitu. Nanti dilihat aja dari perkembangannya kira-kira. Nanti isi raportnya kan gitu nggak ada sih ya, nanti lah kapan saya share PDF-nya gitu bisa dilihat gitu ya isi format raportnya seperti apa. Karena raport PAUD mah hanya sudah perkembangannya tuh cuma kayak baik, masih kurang, cukup baik ya seperti itu aja. Bukan angka kan? Gitu. Sudah baik. Cuman hanya baik atau kurang masih berkembang gitu ya. Cukup berkembang seperti itu. Itu akan kami berikan gitu. Tapi kalau ditanya apakah raport ini menjadi satu persyarat untuk masuk SD, harusnya enggak sih. Setahu saya masuk SD manapun tidak ditanyakan raport atau TK ataupun PAUD. Masuk SD ya masuk SD saja gitu. Tapi kalau ditanya ada surat tanda tamat belajar PAUD-nya tidak, di kita ada. Gitu. Oke. Kalau gitu. Ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Bu. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan melalui chat ya. Pertanyaannya mau tanya apakah ada kurikulum terkategori menurut usia? Mungkin Mustafa bisa bantu jawab untuk pertanyaan ini. Kalau kurikulum per usia itu sebenarnya memang ada ya. Cuman memang karena kita ini sistemnya adalah fleksibel gitu ya. Saya kasihnya memang biasanya itu rata-rata untuk kelompok A atau B atau di TK-nya TK kecil, TK besar gitu ya. Biasanya. Dan ada beberapa workbook juga yang saya kasih memang ada yang untuk preschool, ada yang untuk kindergarten gitu. Jadi emang ada. Tapi yang memilahnya itu kami persilakan orang tuanya masing-masing gitu. Jadi ketika kami memberikan worksheet atau lembar kegiatan, silakan Bapak Ibu mungkin bisa mengelompokkan gitu ya. Kira-kira umur 3 tahun itu bisanya mengerjakan yang mana gitu ya. Kalau belum tahu misalnya huruf sama sekali, berarti mungkin yang tarik-tarik garis aja
yang mewarnai aja atau tracing, tarik garis gitu ya. Gitu. Jadi tapi kalau apakah kami memberikan biasanya ada juga sih info-info gitu ya kalau mau RPP yang dari Dinas Pendidikan gitu untuk per jenjang itu ada. Jadi kalau memang Bapak Ibu membutuhkan gitu ya, mungkin bisa tanyakan ke saya bisa share gitu untuk per jenjangnya. Tapi kalau kita dari Pewaris Bangsa sendiri kalau share kegiatan atau bahan belajar di grup ataupun ketika ada pertemuan di Taman Lansia, biasanya itu rencana pembelajarannya itu kelompoknya adalah kelompok A atau B atau bisa dibilang TK kecil dan TK besar. Standar isi worksheet-nya gitu untuk umur sekian gitu. Biasanya dari umur 4 sampai 6 tahun lah kira-kira. Gitu. Oke, terima kasih Bu Saka. Bu Sani mau nambahin? Iya. Boleh silakan Ibu Sani. Jadi kalau dalam homeschooling Ya. itu kurikulum ikutin anak. Jadi kurikulum itu apa sih? Kurikulum itu sesuatu yang kita rancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik gitu. Jadi kan setiap siswa beda-beda meskipun mungkin dia usianya sama gitu. Kadang-kadang kan berbeda. Ada yang seperti tadi Miss Nova bilang gitu ya. Ada yang dia udah bisa menulis, ada yang tapi satu lagi di usia yang sama masih menarik garis juga masih sulit. Jadi orang tua bisa melihat kebutuhan anaknya apa gitu. Jadi kata Mustafa tadi kami memberikan ide sebenarnya ide worksheet, tapi akhirnya orang tua memilah. Jadi orang tua memilah mana yang sesuai kebutuhannya yang cocok dengan anaknya saat itu. Jadi silakan orang tua membuat sendiri ya, meracik sendiri kurikulum seperti apa sesuai dengan usia dan kondisi perkembangan anaknya. Oke, terima kasih Bu Sani. Selanjutnya Bu Sylvia sudah ada ya. Kita akan mendengarkan testimoni dari Ibu Sylvia yang anaknya juga kemarin belajar di PAUD Pewaris Bangsa. Oke, untuk Bu Sylvia dipersilakan. Maaf, saya boleh minta waktu sebentar ya. Kameranya belum bisa dinyalain. Jadi nanti mau dibenerin dulu sebentar. Oke, boleh. Minta waktu 5 menit, 10 menit dulu. Ya. Terima kasih. Boleh. Ya. Oke. Sambil menunggu mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh, silahkan. Sambil menunggu. Maaf, saya mau bertanya lagi ya, Bu. Iya, boleh, Bu. Anak saya kan ada yang SD yang ikut Pewaris Bangsa. Nah, itu kan saya domisili di Surabaya ya. Nanti kalau waktu kelas 6, apakah ada UNAS ya? Nah, UNASnya ini bagaimana? Apakah ikut offline atau bisa ikut online ya? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan ini mungkin oleh Bu Sani bisa dibantu jawab, Bu. Mungkin udah jauh ya sampai SD ya. Tapi kalau anaknya sekarang usia berapa, Bu? Sekarang masih 10 tahun, Bu, kelas 5. Oh, jadi sebenarnya harusnya ke SD ya. Ini kebetulan kita memang ini yang khususnya yang anak usia dini. Tapi nggak apa-apa, Bu, kalau misalnya mungkin kalau selama ini kita bisa online. Jadi offline dan online. Jadi kalau yang di Surabaya, ya semoga tidak berubah kebijakannya. Jadi berharap tidak berubah. Nah, selama ini kami bisa menjalankan online dan juga onsite, gitu, Bu. Jadi tenang aja. Oke. Iya. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Oke, masih ada mungkin yang masih mau bertanya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya juga ke tadi Ibu Hana, tanya-tanya tentang pengalamannya, boleh juga kali ya. Ibu Hana bisa bantu jawab juga untuk orang tua yang bertanya.
sambil menunggu Ibu Sylvia. Mungkin Bu Hana bisa merekomendasi gitu. Ada yang minta kurikulum terkait kategori menurut usia, mungkin gitu ya. Ya kalau mungkin bisa menjawab, mungkin ada pakai bahan apa, Ihan, apakah ada kurikulum yang dipakai sesuai usia, mungkin Bu Hana. Gimana sih selain dari materi pewaris bangsa, apakah memakai kurikulum lain gitu? Saya sih sebenarnya cuma pakai yang pewaris bangsa. Yang lainnya itu lebih ke apa ya? Lebih ke kebutuhan rohani ya. Kalau yang untuk sekolahnya saya lebih ke pewaris bangsa. Hanya memang dari bayi untuk yang ketiga ini dari umur 1 ya saya udah ajak belajar. Waktu itu saya lihat apa sih baby signing time. Jadi dia udah diajar dari bayi itu, dari lahir itu minum susunya udah saya atur jamnya, terus gitu tidurnya apa segala macam. Jadi itu mempermudah mungkin ya. Jadi ada pola asuh yang memang saya lakukan dari awal waktu dia lahir gitu. Terus umur 1 ada baby signing time, dia jadi waktu dia belum bisa bicara, saya udah kasih tahu harus bagaimana. Jadi dia pakai tanda gitu ya, tangan apa segala macam. Jadi dia tuh nggak rewel gitu ya anaknya. Jadi dia bisa kasih tahu tanda dan saya juga ngerti. Ya udah jadi klop gitu. Nah untuk umur 3 waktu itu saya ini kayaknya anak udah senang belajar nih ya gitu. Jadi saya ya mulai masukin sebenarnya di situ calistung tapi dengan bermain gitu. Misalnya pakai flashcard gitu ya. Saya bikin terus gunting-gunting gitu. Terus gitu kasih tanya dia ini huruf apa, terus ini angka berapa apa segala macam. Itu umur 3 begitu. Nah, waktu umur 4 udah mulai disambung-sambung semua gitu. Untuk soal pelajarannya gitu ya. Nah, umur 5 lebih ya kemarin udah langsung masuk PAUD terus dia ya udah bisa gitu. Jadi kayaknya mesti dilihat juga sih anaknya ya. Kalau misalnya anaknya belum mau terus gitu dipaksa ya juga mungkin nggak akan bisa. Kalau saya waktu itu memang melihat dianya mau gitu, dianya senang gitu belajar. Jadi saya yang mikir ini harus gimana ya supaya dia tuh nggak bisa diantepin sendiri, dia tuh harus ada kegiatan gitu loh. Jadi saya harus ini kasih apa ya, ini kasih apa ya. Kalau dia diem malah dia jadi nggak ngapa-ngapain itu nggak bisa gitu. Jadi dia harus dikasih oh ya dikasih ini, dikasih ngerjain apa gitu. Jadi dengan ada kegiatan itu dia senang gitu daripada dia sendiri. Makanya ya saya pikirin itu ya nggak tahu ya mungkin itu karena dari bayinya udah biasa begitu jadi waktu umur 2, 3, 4, 5-nya begitu gitu saya juga nggak ngerti ya karena anak saya yang pertama kedua kan nggak begitu ini semua dari awal di rumah gitu nggak pernah sekolah jadi ya saya juga baru tahu gitu perbedaannya gitu di sini jadi ya itu semua disesuaikan dengan keadaan keluarga kita masing-masing mungkin ya dari lahir bagaimana gitu apakah dia ada aturan apakah dia ada disiplin ada apa segala macam ya mungkin akan kelihatan gitu jadinya tapi kalau misalnya dari lahir ya udah aja mengikuti let it flow saja gitu ya mungkin agak sulit untuk apa ya untuk masuk kurikulumnya jadi mungkin harusnya segini udah bisa apa mungkin dia agak molor gitu tapi nggak apa-apa ya tetap harus di apa ya tetap harus diberitahu gitu ya tetap harus diajarkan tetap harus dididik gitu. Mungkin itu aja sih jadi ya saya nggak siapin sih Bu Sani apa yang saya lakukan cuma itu yang keinget aja gitu. Nggak apa-apa terima kasih saling berbagi pengalaman. Iya. Ya. Oke, terima kasih Bu Hana. Oke, selanjutnya untuk Bu Sylvia sudah siap ya Bu? Ya, selamat sore semuanya. Maaf, saya telat. Saya memperkenalkan diri dulu.
Nama saya Sylvia. Saya ibu dari 3 orang anak. Ya, nama suami Riko. Anak saya 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki yang paling kecil. 3-tiganya homeschooling. Yang pertama baru masuk ke kuliah, yang kedua itu kelas 6, dan yang ketiga baru masuk kelas 1 ya. Jadi di sini saya akan men-sharingkan kegiatan saya dengan anak yang ketiga ya, Yeremia, bersama dia PAUD. Jadi dia itu PAUD totalnya sih 2 tahun ya di HSPB, dari umur ya 5 sampai umur 7. Saya share screen dulu. Jadi benar ya, tadi sekilas saya dengar dari Bu Sani ya, bahwa kita itu melihat anak gitu ya. Nah, jujur saya itu memang sepertinya Yeremia itu jadi guru saya gitu ya. Karena saya berpikir memang, wah, waktu saya dulu belajar kan, identik dengan kita itu harus belajar ya duduk, belajar nulis, belajar baca gitu ya, kerjakan worksheet gitu ya. Nah, ternyata itu hanya sebagian gitu dari kegiatan pembelajaran. Nah, masa-masa PAUD itu kayaknya sangat, anak itu masih penuh dengan imajinasi gitu ya, penuh dengan kreativitas gitu. Jadi sangat banyak yang bisa dieksplor gitu ya. Jadi kalau saya sih berpikirnya memang tidak berfokus kepada wah harus bisa baca, harus bisa tulis, harus bisa hitung gitu ya, tetapi bagaimana anak itu dipapar gitu, dikasih banyak hal gitu sehingga dia distimulus ya, indranya, indera penglihatan, pendengaran, peraba gitu ya, untuk nanti indera-indera itu bisa optimal gitu ya. Mungkin saya akan men-sharingkan beberapa kegiatan. Kegiatan di halaman rumah gitu ya. Jadi kami punya halaman rumah itu tidak terlalu luas gitu ya. Tapi bisa ada ditanam beberapa tanaman. Nah, dari halaman ini ada beberapa ide gitu ya untuk kegiatan. Soalnya kegiatannya kalau Yeremia itu dia itu senang petik-petik tanaman atau petik-petik bunga. Kalau yang di sini nih petik bunga telang gitu ya. Jadi dia bisa petik-petik bunga telang. Nah, setelah dipetik dieksplor gitu ya, si bunga telangnya direndam air gitu. Terus nanti berubah warna. Itu salah satunya. Terus juga waktu itu sempat nanam sayur kangkung gitu ya. Jadi nanti bisa kegiatannya, oh ya potong-potong sayur gitu ya. Nanti sayurnya kita banyak hal ya, dari sayur kita bisa juga jelaskan banyak hal. Oh ini tanaman bisa bertumbuh, bertunas gitu. Terus kita bisa buat sayur, bisa buat apalagi gitu ya. Jadi dari situ banyak bisa dijelaskan, atau ya dia menikmati waktu menggunting-gunting itu juga dia menikmati ya, menggunting dan mengumpulkannya gitu. Terus masih di halaman juga ya, nanti dari tanaman yang diambil bisa banyak hal ya. Kita bisa ajarin dia untuk, wah kita masukkan ke air ya daun-daunnya, nanti kita masak gitu. Loh, masaknya pakai apa? Apa harus kompor? Oh enggak, kita bisa buat dari yang ada di halaman ya, ada batu bata, terus kita pakai lilin gitu ya, terus kita panaskan, nah dia tunggu sampai panas gitu ya, terus dia aduk-aduk gitu. Terus juga di sini kita bisa buat eco printing ya sebenarnya. Jadi si daun-daun tadi atau si bunga-bunga tadi itu ditumbuk gitu ya, pakai ya kayak alat buat giling cabai gitu ya. Terus kemudian kita pakai kain. Nah, di sini kita tumbuk-tumbuk. Nah, kemudian ada warna-warna seperti ini gitu ya. Nah, itu sangat menarik gitu ya. Terus
juga Yeremia itu juga senang gitu ya. Nanti dia kumpul-kumpulin daun, kumpul-kumpulin bunga, terus dia rangkai sendiri, dimasukin ke botol atau ke pot bunga gitu ya. Bisa buat dihias di rumah gitu. Atau juga di halaman tuh juga ada daun cincau. Nah, nanti setelah dipetik-petik, ayo kita buat ini, si daun cincau ini bisa loh diperas. Nanti dia itu bisa mengental ya, jadi seperti puding gitu ya, bisa dibuat minum gitu. Atau dari daun-daun yang dikumpulin tadi bisa dibuat seperti sablon ya, pakai rayon gitu ya, dicetak sehingga kelihatan, wah ini ternyata bisa kelihatan nih serat-serat daunnya. Wah kalau yang daunnya yang ini kok nggak bisa ya gitu ya. Nah, tapi dia sangat menikmati ya kegiatan tuh di halaman. Dan juga biasanya di teras, nanti dia juga ajak buat piknik ya. Nanti misalnya makan pagi gitu ya, atau misalnya sore-sore ya yuk kita piknik gitu ya. Nanti gelar karpet di teras, terus bawa makanan atau minuman di teras, nanti kita bisa sama-sama gitu makan di teras itu sebagai piknik. Nah, atau juga nanti di halaman ya bisa juga dia siram-siram tanaman atau bersih-bersihin carport gitu ya, ataupun juga dia kadang-kadang apa ya mencoba nanam-nanam gitu ya. Jadi di halaman tuh bisa beberapa hal ya yang banyak yang kita kerjakan gitu. Kemudian biasanya kita juga jadwalkan gitu ya 2 kali seminggu kita itu misalnya atau 2-3 kali itu kita keluar ya, keluar rumah. Jadi bisa di kompleks, kita tinggalnya di perumahan. Jadi bisa hanya sekedar jalan-jalan di kompleks perumahan ataupun juga kita misalnya jalan ke tempat teman. Ya, memang di rumah tidak ada binatang peliharaan, hanya ada ikan ya, tetapi anak-anak tuh tetap dikenalkan nih dengan jalan-jalan ke tetangga, tetangga ada yang pelihara anjing gitu ya. Nanti dia bisa bermain sama anjing itu ya, bisa ngeliat gitu ya. Terus juga ada yang pelihara ayam gitu ya. Jadi dia sangat senang cerita tentang induk ayam yang mengeramin telur ayam gitu, menetas. Nah dia lihat ya, wah ini anak ayamnya gitu ya, menetas. Nah ternyata dirami juga dirami juga ya oleh induknya gitu. Dia bisa pegang anak ayam itu. Atau nanti juga ini ke tempatnya Ihan ya. Waktu itu main-main ke tempat Ihan, terus Ihannya pelihara kelinci gitu ya. Terus ini nih kasih makan kelincinya gitu. Wah, dia seneng ya, kasih makan kelinci gitu. Dan juga melihat ikan gitu. Terus di kompleks juga ada nanam seperti serangga bunga gitu ya. Jadi kita juga kami itu ngajak dia juga ya untuk melihat serangga bunga itu, dan juga kita mengumpulkan sampah organik ke situ ya. Jadi sampah organik itu nggak dibuang gitu ya, tetapi dikumpulkan di situ untuk makanan dari serangga bunga ini. Nanti serangga bunga ini menghasilkan larva ya, dan larva itu untuk makanan dari ikan gitu ya. Jadi di kompleks juga ada beberapa kegiatan gitu ya, seperti bank sampah gitu ya. Jadi anak-anak juga diajak ya ikut memisahkan sampah-sampah, terus nanti dibawa ke bank sampah gitu ya, plastik, kertas gitu ya. Dan juga ada masih beberapa lahan yang ditanam kebun, jadi juga bisa diajak ke situ. Nah, kemudian juga biasanya setiap sore ya, mungkin 3-4 kali seminggu, dia juga bermain ya dengan anak-anak yang di kompleks gitu ya. Jadi bermain sepeda, juga bermain kejar-kejaran atau petak umpet gitu ya. Jadi dia ada jadwal ya, mungkin 2-3 kali seminggu jam-jam 5 dia bermain. Dan juga dia juga senang tetap ya mengumpulkan bunga-bunga liar gitu ya, dia kumpulkan, nanti dia rangkai juga. Dan juga sesekali kita keluar, kita ajak juga ya untuk
untuk melatih keberanian juga ya, dan motoriknya flying fox, juga untuk kegiatan misalnya berenang gitu. Jadi yang penting sih anak-anak tuh tetap dilatih ya, atau dipapar untuk banyak hal ya, yang terutama sih kalau masih anak-anak yang usia PAUD itu dia sebenarnya memang lebih banyak diajak ke alam gitu ya. Misalnya melihat tanaman-tanaman, binatang gitu ya. Nanti dari situ dia bisa melihat banyak hal, mencoba banyak hal ya, dan juga untuk tetap melatih motorik dan juga keberaniannya. Nah, kalau yang memang paling banyak adalah kegiatan di rumah gitu ya, kegiatan di dalam rumah yang paling banyak gitu. Memang sih anak-anak tuh memang sebaiknya ada jadwal ya untuk dia bangun, makan, terus mungkin biasanya ya tadi ya sebelum mulai kegiatan di rumah dia bisa gitu ya di halaman dulu gitu, di luar dulu, atau kalau cuaca tidak memungkinkan ya di rumah gitu. Nah, yang pertama memang kita lakukan setelah makan itu adalah kita itu beribadah ya, atau bersaat teduh. Jadi saya mendampingi gitu ya, membacakan bersama ya dengan Yeremia. Nah, setelah itu dia bisa mengerjakan ini misalnya tugas-tugas memang yang diberikan dari HSPB. Ya, memang dia agak kurang tertarik sih ya kalau misalnya menulis dengan rapi itu kurang tertarik gitu ya. Dia lebih tertarik tuh yang masih melingkari, tadi menjodohkan gitu ya, atau menarik garis ataupun menggunting dan menempel ya. Dia lebih suka gitu. Yang itu daripada mungkin untuk menulis gitu ya. Jadi memang sampai sekarang dia tuh menulis tuh masih belum terlalu rapi ya. Kemudian memang kita sebagai orang tua gitu ya, untuk anak-anak PAUD itu sebaiknya memfasilitasi dengan beberapa sarana-sarana yang membantu. Jadi memang tujuannya kan tadi menstimulus indera penglihatan ya, ataupun juga untuk perasa. Nah, itu butuh beberapa bantuan gitu ya. Jadi dia tetap belajar berhitung ya, tetap belajar mungkin tentang warna, tentang bentuk gitu, tetapi banyak cara gitu ya. Nah, di sini ada beberapa sih ya, mungkin yang bantuan gitu, misalnya logiko gitu ya. Jadi dia mencocokkan itu dengan mencocokkan warna, mencocokkan bentuk ya. Dengan dia juga berlatih ini untuk berlatih menulis juga ya, dengan dia memindahkan si bulatan-bulatan itu. Jadi berlatih untuk memegang pensil sebenarnya. Kemudian ini ada lamak ya, di sini juga melatih gitu ya motoriknya gitu, dan juga untuk melatih dia gitu untuk kayak masih berimajinasi juga ya, bagaimana ini misalnya kalau membuat kapal, bagaimana membuat ini gitu ya. Ada buku panduan, tapi nanti setelah itu biasanya dia membuat sendiri gitu ya. Dia, saya mau buat mobil gitu ya. Dia coba-coba sendiri. Oh, ini juga ada seperti brain box ya. Ini dari HSPB juga ya. Dan juga Lego gitu ya. Dan ada beberapa yang lain ya yang sangat membantu seperti puzzle atau kartu-kartu, flashcard, juga board game gitu ya. Jadi melalui bermain, anak-anak itu sebenarnya dilatih untuk berlogika, untuk mengenal warna, mengenal bentuk, ya, berimajinasi juga. Kemudian ya memang Yeremia itu sangat senang menggambar gitu ya. Jadi media untuk menggambar juga kita sediakan. Dia memang sangat senang itu menggambar di papan tulis gitu ya. Nah, jadi mungkin disediakan spidol beraneka warna gitu ya, dia menggambar, dan dia biasanya menggambar apa yang dia lihat, yang dia kerjakan gitu ya. Misalnya dia senang menggambar orang, nanti dia menggambar orang-orang, wah misalnya kita ya
orang tuanya, kakaknya atau temennya gitu ya. Dia gambar gitu. Ataupun kadang dia nonton apa, nanti dia gambar gitu ya. Mungkin masih gambar bercerita ya. Jadi dari gambar-gambar itu dia menceritakan sesuatu. Dan memang dia menggambar itu memang tidak diajarin ya, tidak les. Wah ini harus bulat enggak ya, tetapi dia memang melihat gitu ya dan mengingat, kemudian dia mencoba menggambar. Dan huruf juga ya, angka juga dia sepertinya mengingat gitu dan dia mencoba seperti menggambar gitu huruf-huruf. Nah kemudian disediakan beberapa media gitu ya, misalnya itu tempat menggambar yang bisa dihapus, bisa dibawa-bawa gitu ya. Kemudian kalau misalnya ini kita juga ajarin mulai dengan beberapa teknik gitu ya, misalnya teknik mewarna gitu ya dengan krayon ya, nanti bisa kita pelan-pelan masukin gitu ya. Ataupun kemudian mewarna dengan cat air gitu. Nah, terus biasanya juga nggak terlalu diajarin bagaimana, nanti dia juga buat-buat sendiri gitu ya, mewarna, menggambar, dia buat wayang gitu. Jadi lebih sering sih dia buat, nanti kita buat, dia mencontoh gitu dengan caranya sendiri. Kemudian juga beberapa kegiatan yang ini juga melatih motorik anak-anak ya sebenarnya. Dia melatih untuk waktu membuat kue, dia membantu menyaring tepung, kemudian juga memasukkan adonan ke cetakan, dan ini juga misalnya membuat pasir ya, kita juga buat sendiri gitu pasirnya dari tepung beras. Cara membuatnya udah banyak ya di YouTube, kita tinggal cari-cari, nanti dibuat ya dengan bahan-bahan yang sangat sederhana gitu ya, tetapi itu sangat menarik gitu ya, dia untuk membuatnya, mencobanya, dan kemudian memainkannya gitu. Ini ada Play-Doh juga ya, buat sendiri juga, bahannya dari tepung terigu gitu ya, dan bisa kemudian dimainkan gitu. Ya memang mungkin kalau yang buat sendiri itu tidak akan tahan lama ya, karena mungkin tidak pakai pengawet sih bahannya, tetapi karena tidak terlalu mahal, kita bisa membuat lagi yang baru gitu setelah mungkin beberapa minggu atau berapa bulan. Kemudian pada saat sekarang ini memang tetap ya ada harus menggunakan juga gadget gitu ya untuk ini webinar atau Zoom misalnya. Kemarin tuh di PAUD ada Zoom 1 kali sebulan, atau ini juga ada Zoom gitu ya, belajar Mandarin ya. Jadi dari teman juga ya, ini belajar Mandarin sama Ihan juga ya waktu itu ya. Jadi tetap ada kegiatan yang melalui Zoom, dan juga dilatih untuk musik ya, piano gitu ya. Dan masih yang latih masih kakaknya juga ya, untuk dia itu piano, dan juga ini bersama dengan kakaknya juga main congklak ya. Congklak ini sangat sebenarnya membuat dia belajar untuk berhitung dan juga untuk melatih untuk memegang pensil juga ya. Jadi dia berlatih memegang itu ya, tangannya itu dilatih ototnya gitu untuk lebih kuat, dan juga untuk dia bisa memegang benar, memasukkan satu-satu ya, itu perlu juga melatih ketelitian gitu ya, melatih dia juga berhitung gitu. Jadi sebenarnya di dalam bermain pun dia belajar. Dan juga ini membuat sendiri, misalnya kita belajar tentang magnet gitu ya, terus kita buat mau belajar tentang magnet nih gitu. Jadi kita buat ikan dari kertas yang dikasih penjepit kertas ya, kemudian kita buat pancingannya dari magnet. Wah ternyata ini bisa tertarik, menarik ya. Ada magnetnya menarik, ada benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet, ada tidak gitu. Dan ini juga dia itu belajar untuk melaminating ya, flashcardnya sendiri. Oke. Jadi ya seperti itu ya, kegiatan-kegiatan mungkin yang bisa dikerjakan bersama anak usia PAUD ini gitu ya. Jadi saya pikir sangat menyenangkan ya. Jadi bersama anak itu mengeksplor banyak hal, juga melihat dia berimajinasi di dalam dia itu misalnya menggambar gitu ya, ataupun juga kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Jadi ya sangat menyenangkan.
Ya demikian, terima kasih Bapak Ibu. Sebentar saya stop screen dulu. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Sylvia. Lengkap sekali ya untuk kegiatan yang tadi bersama Yeremia. Oke, untuk Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya ke Ibu Sylvia, mungkin boleh ya Bu ya? Mungkin ada yang mau bertanya bagaimana mungkin ada yang bertanya tentang kurikulumnya atau bahannya atau apanya. Bapak Ibu boleh silakan ditanyakan. Nah, sebelumnya tadi ada pertanyaan ya. Pendaftaran PAUD pewaris bangsa dibukanya kapan? Kita sudah buka dari bulan Juni kemarin, Juni-Juli, dan sekarang juga kita masih buka untuk pendaftaran PAUD. Jadi boleh yang mau join, mau gabung dengan PAUD pewaris bangsa masih bisa. Nanti tinggal isi saja link pendaftarannya. Untuk link pendaftarannya nanti bisa didapat di Instagram PAUD Pewaris Bangsa. Di situ nanti ada link. Di situ ada link, nanti bisa klik link tersebut atau di kolom chat sudah ada form pendaftarannya. Bapak Ibu kalau mau bergabung boleh silakan. Ya. Dibuka juga untuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu jika masih ada yang ingin bertanya. Oke, ada yang bertanya di kolom chat. Submission berupa portofolio atau daily log ya. Ini mungkin bisa dijawab oleh Miss Nova atau Bu Sani pertanyaan ini. Pertanyaan yang ada di chat. Silakan Miss Nova. Jadi mungkin submission-nya di grup ya, submission-nya di grup, bisa portofolio atau daily log, bisa dua-duanya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kita nggak ada yang harus baku sekali. Tujuannya di grup itu sebenarnya saling menginspirasi, saling menyemangati gitu. Jadi kalau di posting teman-teman yang lain juga, wah ini bikin ini, dan anak-anak juga merasa diapresiasi ketika hasilnya terus kita diposting oleh orang tuanya. Seringkali mereka melihat juga di grup ya, wah teman saya bikin ini, teman saya bikin ini gitu. Jadi sebenarnya kami nggak ada yang baku sekali harus begini, tapi tujuannya di grup itu kita saling menginspirasi anak-anak jadi semangat, bisa lihat apa yang dikerjakan, penyemangat buat anak-anak juga dan mereka merasa diapresiasi. Gitu. Kalau buat kami juga, kami butuh laporan juga sih sebenarnya. Tapi laporan itu bukan harus seperti apa, tapi kami apalagi waktu pandemi kami harus melaporkan bahwa kami ada kegiatan PAUD karena memang pewaris bangsa kan sudah mendapat izin, sudah tercatat ya di Kemendikbud. Jadi setiap kali kami harus melaporkan bahwa ada pembelajaran yang kami berikan. Nah, buktinya apa? Bagi selama pandemi kan bingung buktinya apa, nggak ketemu. Nah, itu menjadi salah satu laporan kami bahwa pewaris bangsa tetap ada proses pembelajaran yang dilakukan. Ya. Mungkin Miss Nova mau menambahkan. Iya, sama masih kayak Bu Sani bilang. Jadi sebenarnya itu jadi nggak kaku banget ya Bapak Ibu, apa yang diberikan itu harus langsung dikerjakan, lalu misalnya dikirim gitu, nggak juga gitu. Kalau mau dikumpulin dulu, mau dijadiin PDF gitu juga boleh, atau mau langsung diupload silakan aja. Nah salah satu alasan tidak memberikan, jadi kita sempat kepikiran mau bikin Google Classroom ya Bu ya, khusus PAUD, cuman Bu Sani bilang kayaknya nggak usah di-miss. Maksudnya kalau di Google Classroom kan nggak bisa saling lihat ya, maksudnya murid yang satu tuh nggak bisa lihat hasil tugas temennya gitu. Nah biarin aja di grup aja supaya bisa saling lihat dan bisa menginspirasi yang lain gitu ya. Makanya kegiatan yang di Bapak Ibu posting atau share di grup itu tidak harus bahan yang kami berikan.
Jadi mungkin bisa yang kayak Bu Sylvia tadi kan bikin kegiatan banyak dengan Yeremia di rumah. Itu bisa di-share gitu di grup PAUD supaya bisa menginspirasi orang tua yang lain yang mungkin udah, aduh mau ngapain lagi ya ini, belajar bareng sama anak di rumah gitu. Nah, ketika di-share mungkin bisa menjadi ide belajar di rumah gitu. Jadi gitu. Jadi enggak ada yang kaku gitu ya, fleksibel. Tidak seperti sekolah formal gitu ya, dikasih itu harus dikerjakan lalu dikirim lagi gitu, enggak gitu ya. Jadi fleksibel sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau share hal-hal lain juga yang tidak berkaitan dengan bahan ajaran yang kami berikan juga itu boleh. Gitu ya. Oke. Ya, oke. Ada pertanyaan di melalui chat. Anak saya usia 5 tahun. Apakah bisa ikut PAUD Pewaris Bangsa hanya dengan 1 tahun? Juga ada, mungkin ini sekalian kali ya, usia paling dini mulai umur berapa tahun, Miss? Silakan, Miss Topa. Oke, pertanyaan pertama, anaknya 5 tahun, boleh nggak belajar di sini 1 tahun? Oh boleh gitu ya. Karena kita sistemnya yang tadi dibilang ya fleksibel, jadi mau 1 tahun kah gitu ya, berapa tahun kah, silahkan aja gitu ya, sesuai dengan kesiapan anaknya aja gitu. Jadi di sini, ini ibu yang sama ya Kak Priska ya, nanyanya? Beda? Oh, oke. Oh, oke. Usia paling tadi saya jawab pertanyaan yang dari Bu Sylvia dulu ya, ada Sylvia juga di sini nih yang bilang dari usia 5 tahun kalau bisa gabung itu bisa gitu. Terus pengen kelas 6-nya masuk SD gitu ya ini ya maksudnya ya. Nah, Kak Priskanya nge-lag. Betul ya? Kalau itu biasanya kalau di kita bisa ya Kak Priska masuk di usia 6 tahun untuk SD. Bisa. Mungkin itu ya, Miss ya, ada batas lahirnya ya. Iya. Kan waktu itu Juli ya, kalau nggak salah. Betul. Terakhirnya umur ya. 6-nya. Kalau Yeremia kan memang Agustus, jadi memang harus ada assessment lagi gitu ya kalau mau masuk SD. Betul. Jadi tadi Kak Priska bilang, Kak Priska tadi agak nge-lag ya, usia 5 tahun 6 bulan itu bisa dimasukkan. Tapi sebenarnya itu nggak jadi patokan gitu ya. Sebenarnya tergantung anaknya sih ya gitu. Kalau nggak jangan diburu-buru, sesuai kesiapan anaknya aja sih. Gitu udah siap mau masuk SD ya silakan. Tapi kalau masih kayaknya belum bisa ya jangan dipaksakan gitu. Tapi kalau ditanya di pewaris bangsanya sendiri apakah bisa di umur 6 tahun? Tadi bisa memang. Tapi lihat bulan lahirnya juga yang tadi dibilang Bu Sylvia juga ada. Tadi yang Kak Priska bilang sih 5 tahun 6 bulan ya Kak? Iya. Nah, 5 tahun 6 bulan tapi harus menyertakan surat rekomendasi dari psikolog. Tuh. Jadi karena minimal sekali masuk SD itu di 6 tahun. Jadi di bawah 6 tahun harus menyertakan surat rekomendasi dari psikolog. Betul. Oke. Itu usia paling dini ya? Umur berapa, Miss? Nah, usia paling dini tuh kalau sesuai dengan raport yang dikeluarkan dari PAUD gitu ya, Dinas Pendidikan PAUD ya sebenarnya dari 3 tahun gitu dinilainya gitu ya, masa perkembangannya. Terus kalau di kegiatan kita memang kerasa juga nih, misalnya kalau anak 3 tahun ikutan Zoom, itu masih belum bisa ya. Observasi saya sama ini kalau ada anak 3 tahun diajakin nge-Zoom, ya mereka kan konsentrasinya juga masih pendek banget gitu ya. Jadi mungkin direkomendasikannya dari umur 3 tahun, tapi distimulasi mah bebas aja gitu ya, dari umur berapapun kan menstimulasi anak belajar tuh boleh ya, gitu ya, menstimulasi boleh aja. Tapi kalau mau join mungkin kegiatan belajar di Pewaris Bangsa karena sistemnya itu ada Zoom dan juga secara langsung. Kalau secara langsung mungkin boleh-boleh aja gitu ya, datang ke Taman Lansia. Mungkin kan permainannya bisa lebih ngekspor gitu, ada barang yang dia bisa pegang untuk dia main. Nah kalau Zoom kan bener-bener cuma lihat gitu ya, kadang kita kasih video, nonton, tapi kan nggak ada sesuatu yang mereka kerjakan ya. Biasanya sih jenuh ya.
1 jam aja, ya jangan ke 1 jam ya, beberapa menit aja dia udah jenuh kalau cuman nonton, dengerin temennya ngobrol gitu ya, agak jenuh. Jadi kalau emang mau join, baiknya sih untuk kegiatan bareng-bareng gininya ya 3 tahun lah, gitu. Oke, terima kasih Miss Nova. Ya, silahkan Bapak Ibu jika ada yang masih mau ditanyakan boleh. Yang mungkin kalau yang mau join yang domisili di Bandung mungkin boleh ya ke Taman Lansia ya Miss Nova, karena di sana banyak juga teman-teman yang lain. Di situ kita lebih banyak kegiatan sih. Ada kita juga biasanya main board game, terus bikin aktivitas yang lain. Jadi kalau misalkan yang domisili di Bandung, tiap minggu pertama dan ketiga boleh sekali ke Taman Lansia. Yang pasti kita masih menerapkan protokol kesehatan ya, pakai masker gitu. Tapi kalau dibilang anak-anak ya, kalau dibilang jaga jarak itu agak susah-susah gampang ya. Kalau dikasih buku kan maunya nempel-nempel gitu semuanya. Kemarin juga pengalaman gitu, dikasih buku, dibacain buku cerita, mereka maunya nempel semuanya berdekatan. Nah itu kan cara jaganya mungkin ya mama papahnya mungkin yang bisa dari rumah mungkin sudah diberitahukan ya. Kalau masih takut gitu yang dengan si virus ini bisa ya pakai masker, jaga jarak, mungkin bisa dikasih tahu gitu dari rumah gitu. Tapi kalau memang sudah merasa nggak apa-apa lah gitu ya, kan tergantung keluarga masing-masing ya, mau atau enggak gitu, itu boleh banget. Yang pasti kalau kita kakak-kakaknya sih ya itu sudah divaksin, sudah pakai masker, itu pasti dilakukan protokol kesehatan gitu. Betul sekali. Oke, baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan kembali, kita sudahi saja sosialisasi PAUD Pewaris Bangsa pada siang sore hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join di Zoom sosialisasi PAUD siang hari ini ya. Sebelumnya kita akan foto bersama ya Bapak Ibu. Silahkan kameranya boleh dibuka sebentar untuk foto bersama. Untuk dokumentasi ya. Silahkan nanti operator minta tolong untuk foto ya. Nah, screenshot. Oke, masih ada beberapa yang belum buka. Hitung ya. Hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih operator yang sudah memfoto. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Jika masih ada yang mau ditanyakan atau mau tanya-tanya soal link pendaftaran, nanti boleh nge-DM di Instagram ya. Atau enggak tadi yang di-share di kolom chat ya. Itu link pendaftaran. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Ibu Hana dan Ibu Sylvia yang sudah berbagi testimoni tentang anaknya yang bergabung di PAUD kemarin. Oke, kita akan pamit. Terima kasih untuk Miss Nova juga. Ya, Oke. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih.